Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal pasca kemudian Presiden Joko Widodo ini melantik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN. Kalau di halaman Kompas ya, Bapak-Bapak, di harian Kompas ini, halaman pertama, Presiden Joko Widodo antisipasi risiko politik pasca pemilu. Nah, Mas Nyarwi, ini betul seperti itu? Ya, kalau mengantisipasi saya kira ya itu masuk akal gitu loh. Mhm. Karena pasca pemilu kan kita lihat ya, itu kan juga banyak dinamika yang masih terjadi ya. Mhm. Ya misalnya kita lihat ya teman-teman yang baik relawan maupun yang bekerja sebagai tim kampanye di 03 maupun 01 itu kan juga masih menunjukkan ketidakpuasan ya. Hmm. Terhadap proses maupun hasil pemilu gitulah kira-kira gitu. Mhm. Dan ini kan salah satu aktor penting atau aktor kunci ya dalam dinamika politik ini itu ketua umum partai politik. Makanya itu pasca pemilu hari ini gitu ya, maksudnya setelah pemilu kemarin sampai hari ini, itu kan ada dua kejadian yang cukup menonjol ya. Mhm. Yang pertama Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Jokowi. Nah Yep. pertanyaan orang kan kemudian ada apa kan gitu kan? Bahas apa? Ya, kemudian juga di situ kan wah, ada sih perdebatan siapa yang undang siapa gitu atau siapa diundang siapa kan gitu. Walaupun memang dibilang Pak Presiden nggak terlalu penting lah ya siapa yang mengundang dan siapa yang menghadiri begitu. Kira-kira gitu. Nah, peristiwa yang kedua gitu, kemarin juga diceritakan Mas Ahaye, proses diminta tuh kemudian bahkan dilantik menjadi menteri itu kan prosesnya sangat cepat ya. Kalau tidak salah hanya 3 hari ya Mas Zaki ya, kurang lebih ya 2-3 hari gitu. Prosesnya itu ada disampaikan juga ya di sambutannya Mas Ahaye ya di situ. Nah, artinya apa? Saya kira Pak Jokowi juga sadar betul bahwa berkomunikasi dengan para ketua umum partai dan bahkan kelasnya boleh dibilang kingmaker seperti Pak Surya Paloh itu supaya upaya antisipasi gitu loh. Paling enggak yang pertama gitu, antisipasi apa sih? Yang pertama misalnya begini. Kecenderungan misalnya di blok istilahnya ya ketua-ketua umum partai ini kemudian masing-masing ya terjadi istilahnya kayak semacam deadlock ya. Yang paling terburuk kan kalau misalnya hasil pemilu itu tidak diterima oleh 03 maupun Satu. 01 ya. Dan paling enggak gitu ketika pelan-pelan politik akomodasi itu berlangsung atau komunikasi terbuka itu yang lain gitu ada kemungkinan istilahnya politik itu kan seperti bejana berhubungan ya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai kecenderungannya merapat gitu, nah yang lain kemungkinan juga akan terseret atau ini gitu Ikut. ya, ikut gitu. Nah memang ada yang mengatakan selain politik akomodasi gitu, Pak Jokowi juga berusaha gitu supaya bandul atau senter kekuasaan itu katakanlah masih ada dalam ruang lingkup yang istilahnya di manage gitu loh oleh istana. Oke. Nah, kalau kita lihat ini gitu kan sebenarnya salah satunya itu yang sampai hari ini ya itu kan belum sepenuhnya kita belum tahu karena kita ini kan melihatnya dari luar ya. Proses komunikasi yang terjadi dengan kingmaker yang ada di 03 yaitu Bu Mega. Nah, itu Mas Jarod yang lebih paham tentunya ya situasinya kayak apa gitu. Dan juga saya kira juga partai-partai menjadi pendukung koalisi di 01. Tetapi apapun itu ya, itu saya kira Oke, baik. dinamika politik elektoral yang juga saya kira juga ada hal-hal tertentu, ada prinsip tertentu, ada idealisme tertentu yang saya kira juga masing-masing punya prinsip yang harus diperjuangkan. Tapi sisi Oke. lain juga mengingatkan juga bahwa demokrasi kita ini juga perlu kita terus perbaiki bersama-sama gitu loh. Selain pengelolaan negara yang juga harus jalan, Oke. kira-kira gitu. Oke, Pak Jarod, ini kalau Anda sepemahaman dengan Mas Nyarwi, kalau bisa dikatakan ini menjadi bagian dari politik akomodasi dari Presiden Joko Widodo. Presiden Anda mengatakan Pak Ganjar ini kompensasi. Anda turut mengamini ini kalau kita lihat kan pada beberapa 2018 begitu ya Demokrat ini mendukung atau mengusung dari Mas Ganjar. Begini ya, saya setuju dengan Mas Nyarwi. Ini bukan hanya politik akomodasi dari Pak Jokowi. Saya melihatnya ini politik anomali yang sangat pragmatis dan sangat vulgar.
ya sangat pragmatis. Karena apa? Karena proses penghitungan suara Pilpres maupun Pileg itu belum selesai, dan banyak pihak mengakui bahwa pemilu ini adalah pemilu yang terburuk di dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu kita selesaikan di sini. Rakyat tidak tahu. Ya. Oleh karena itu saya mendukung apabila ada hak interpelasi atau hak angket untuk memberikan informasi bahwa telah terjadi kecurangan yang sangat masif, ya, sistematis, mulai dari hulu sampai hilirnya, sejak dengan keputusan MK itu, keputusan dari pelanggaran etik pada KPU, ya, dari KPP, banyak sekali ya serpihan percikan-percikan di lapangan yang saya dengar bahwa memang pemilu ini paling buruk. Untuk itu maka sebagai balas budi sebetulnya kalau menurut saya secara politik gitu ya, bukan persoalan ditarik oleh Pak Jokowi. Yang pertama adalah apa yang bisa diberikan oleh dan Partai Demokrat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk jangka waktu 6 bulan. Dan bagaimana Mas AHY dan Demokrat itu bisa nanti akomodatif, bisa bekerjasama dengan Pak Muldoko. Kita tahu dulu pernah berseteru sangat hebat. Dan bagaimana track record atau rekam jejak dari bagaimana sikap Partai Demokrat terhadap pemerintahan Pak Jokowi 2019-2024. Ini adalah sejarah yang tidak dihapus, ya. Jadi jejak digital, jejak informasi ini rakyat pasti tahu. Ini bagaimana demokrasi kita ini betul yang di samping akomodatif yang tidak, mohon maaf pasal ini tidak sehat. Kalau mau sehat, betul sehat, nanti ya, selesai siapa yang diputuskan. Apakah pemilu ini adalah legitimate atau tidak legitimate? Rakyat akan menilai. Kritisi bersama, bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk kepentingan bagaimana menyehatkan demokrasi, bagaimana kita bisa membangun yang substansi, dan bagaimana demokrasi itu harus setia dan tunduk pada etika dan moral, dan tidak menghalalkan segala macam cara hanya untuk melakukan kekuasaan. Dikritisi. Maka daripada itu saya cuma berpesan hati-hati ya, Mas AHY partai ya, partai yang cukup besar yang pernah di pemerintah selama 10 tahun bisa jadi ini akan bisa melihat dan menunjukkan ternyata nanti setelah 8 bulan ini kerjanya Mas berhasil atau tidak. Ini untuk nanti pemerintahan berikutnya seperti apa. Kemudian saya di birokrasi Mas Zaki ya, masa jabatan ini penuh dengan jebakan. Misalnya informasi yang salah dari kepada menteri, sehingga nanti yang menterinya ini sebetulnya saya sayang sangat hormat pada Mas AHY. Pesan betul, bulan itu bukan waktu panjang untuk belajar administrasi pertanahan, cukup membutuhkan pengetahuan dan pengalaman karena sejarah tanah itu sangat panjang, apalagi konflik agraria luar biasa. Kemudian jangan juga ini dimanfaatkan oleh kelompok oligarki di dalam menguasai yang baik, terutama terkait dengan IKN di IKN, terutama konflik di pertambangan. Ini sangat serius. Itu ini bukan sekedar akomodatif, ini adalah pragmatisme full. Itu aja. Oke, Mas Zaki gimana nih? Sudah diwanti-wanti, sudah berapa kali saya mendengar kata hati-hati, hati-hati. Mas Zaki. Iya, itu menurut kami hal yang sangat positif ya. Bagaimanapun Pak Jarod ini kan sebagai seorang senior ya, politisi senior yang kita sudah tahu jejak rekam beliau selama ini ya. Di pemerintah punya banyak pengalaman, tentunya sangat baik memberikan masukan-masukan ini. Ya tentu kami akan cermati ya. Kita tentu ingin siapapun yang menjadi pembantunya Pak Jokowi di kabinet, siapapun yang menjadi menteri itu bisa sukses dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Nah itulah selama ini apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, kami di parlemen, kami berada di luar parlemen, yang di luar pemerintahan. Ini yang kami coba lakukan, bagaimana kita sama-sama mengawal. Karena kita ingin bagaimanapun setiap pemerintahan itu bisa memberikan yang terbaik, tapi kita tahu tidak mungkin akan ada kesempurnaan begitu. Nah disitulah bagaimana kita bisa membantu
mengoptimalkan tadi dengan peran kami selama ini di luar. Nah, hari ini kami diminta untuk ikut membantu ya bagi kami dalam konteks 8 bulan. Betul, ini waktu yang tidak panjang, tapi lagi-lagi Mas Ahaye ini seorang yang pejuang ya, seorang yang bagaimanapun dalam waktu bagi pejuang itu waktu 1-2 hari aja akan dimakan untuk memberikan yang terbaik, apalagi 8 bulan. Memang betul banyak jebakan-jebakan, apalagi kita tahu kadang-kadang kan konteks pemerintahan ya, Pak Jarod ya, ada kecenderungan agak melandai ini karena merasa sudah tercapai targetnya. Kan bisa jadi seperti itu konteksnya. Tapi justru mungkin dengan masuknya Mas Ahaye sebagai tenaga baru ya, dan momentum bagi Mas Ahaye dan Demokrat juga yang sama ini sudah katakanlah mencermati betul dari luar, mengkritisi betul dan mendalami betul situasi, ya tentu bekal pengalaman panjang selama di luar ini akan benar-benar bisa langsung digerakkan dengan optimal. Bagaimanapun kan juga Demokrat punya perwakilan yang cukup banyak di parlemen yang juga masuk di Komisi 2 yang menjadi mitra dari ATR BPN ini. Nah ini kan tentu ada jejak rekam ya dari teman-teman di parlemen ini yang akan bisa membantu melakukan akselerasi. Apalagi kalau bagi kami ini lagi-lagi berbicara tadi yang Mas Zaky. Mas Zaky, maaf audio Anda terputus-putus, sayang sekali Mas Zaky. Oke. Pak Jarod kalau kita cek. Mas Zaky. Halo? Oke, silakan. Tadi sempat terputus, bisa diulangi kembali? Singkat saja. Sempat terputus. Ya, jadi bagaimanapun kalau dari kami, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, oke. Ya, bagaimanapun kalau bagi kami ya, waktu 8 bulan ini justru bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang ada gitu ya. Apa yang kita miliki saat ini dan harapan kita bagaimana Pak Presiden bisa soft landing. Dalam konteks jangan sampai malah di penghujung prestasi beliau yang sama ini sudah ada gitu, kemudian malah melandai gitu. Harapannya tentu kita bisa semakin melakukan akselerasi dan optimalisasi gitu. Kalau misalnya kita bicara selama ini kita di pemerintahan, betul memang kita di pemerintahan, bukan berarti lalu kita kan konteksnya bukan dalam konteks masalah jabatan ya, tapi bagaimana bisa memberikan yang terbaik ini. Selama ini kami di luar, kami memberikan masukan ya secara kritis. Itu kan dalam konteksnya bagaimana ingin pemerintah ini berjalan dengan baik, bagaimana masyarakat, bangsa dan negara bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Kan begitu konteksnya. Oke, Mas Zaky, tapi kan kita lihat begitu ya, setelah Mas Ahaye ini dilantik, begitu ada narasi Presiden Jokowi ini mengantisipasi resiko politik pasca pemilu, politik akomodasi, bahkan juga Pak Ganjar mengatakan yaitu kompensasi. Nah, Anda meresponnya seperti apa ini? Ya udahlah biarin aja lah, biarkan berlalu. Atau ya begini, kita lihat saja kiprahnya seperti apa. Begini, kalau kita setiap perbincangan atau misalnya setiap pendapat orang kita dengarkan, kapan kita mau bekerja, lagi pula itu kan konteksnya analisa-analisa terkait dengan langkahnya Pak Presiden. Ya silakan saja untuk menganalisa langkahnya Pak Presiden, ya kan yang lebih mengetahui Pak Presiden ini maunya apa kan begitu. Tapi yang pasti ada tugas, ada tanggung jawab besar, ya ada amanah, negara memanggil. Ya saat ini yang menjadi fokus kami, menjadi fokus Mas Ahaye adalah bagaimana bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan optimal. Ada target-target tadi kita bicara mengenai redistribusi tanah ya, bagaimana yang terkait dengan masalah keadilan, kita bicara masalah kemajuan dan bicara masalah kesejahteraan ini secara esensinya. Di antaranya tadi ada titipan dari Pak Jarod mengingatkan jangan sampai ini karena ada jebakan oligarki ya Pak Jarod ya, malah titipan pihak-pihak tertentu yang kemudian malah bisa melanggar hukum atau tidak sesuai dengan aturan-aturan. Nah ini kami akan jaga betul Pak Jarod. Kita akan upayakan sebaik mungkin bagaimana agar semua berjalan di koridornya gitu. Dan lagi-lagi komitmen kami untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara. Gitu. Sama-sama Pak Jarod, mohon masukannya terus, juga mohon masukannya terus buat Pak Nyarwi dan juga masyarakat Indonesia. Silakan kami sangat terbuka karena kita ingin yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara di 8 bulan terakhir ini. Gitu. Oke, kita tunggu kiprahnya dari Mas Ahaye di 8 bulan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR BPN. Nah, terakhir Mas Nyarwi. Ya, begini, posisi Pak Ahaye ya, yang menerima jabatan sebagai Menteri ATR BPN ya, Mas Zaky, saya kira ini ini sangat pendek ya, ibarat orang dipaksa bekerja itu berlari. Nah, di situ bukan sekedar Mas Zaky, bukan sekedar beliau nantinya jadi menteri, tapi ketua umum Partai Demokrat
ya yang sudah lama ada di luar kekuasaan dan pertama kali, dan sejauh mana bisa memanfaatkan atau mengelola ya tanggung jawabnya itu kemudian menjadi momentum juga ya, bagian dari momentum politik ya Mas Ahaye di panggung eksekutif. Karena saya Adisti, ini juga menjadi saya kira ya kesempatan juga bagi Pak Ahaye. Pertanyaannya kan tadi yang sampaikan Mas Jarod, apakah Mas Ahaye ini mampu memanfaatkan, berinteraksi, mengelola relasi yang bagus gitu ada dalam kekuasaan Pak Jokowi sekarang, pemerintahannya, atau sebaliknya gitu, jebakan-jebakan ini makin luar biasa dan tidak bisa dikelola bahkan. Nah, kita berharap tentu ya, ini kan kita sayang ya, Partai Demokrat ini salah satu aset bangsa juga, ya kan? Dalam kekuasaan itu kan biasa ya, ada yang di kadang dalam luar, sudah lama juga di luar kekuasaan. Nah, kita berharap kan ini aset demokrasi juga ya. Nah, kita berharap tentunya gitu peran Pak Ahaye ini dalam menunjukkan dirinya, kinerjanya dalam pemerintahan Pak Jokowi hari ini itu nanti juga bisa mampu memenuhi paling tidak konstituen Pak itu, belum lagi nanti real kalau dikatakan Bung Zaki tadi, ini kondisinya dibutuhkan untuk kepentingan pemerintahan dan negara bangsa adalah pemimpinan Pak Jokowi sekarang. Terlepas dari kritik-kritik yang masih muncul tadi sampaikan Mas Jarod ya, nah, itu tentu itu yang saya kira problem yang juga harus dikelola ya secara cermat. Itu kira-kira. Oke, baik, kita akan tunggu begitu ya 8 bulan dari kinerja dari Mas Ahaye begitu, karena Mas Ahaye kan hobinya lari kencang begitu ya. Kita juga berharap kita juga berharap pastinya di bawah kepemimpinan dari Mas Ahaye di ATR dan juga PPN ini juga bisa berlari kencang, setidaknya bisa mencapai target dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Zaki dari Partai Demokrat. Terima kasih. Ada juga Pak Jarod dari PDI Perjuangan dan juga Mas Nyarwi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, saudara, selain masuk rumah sakit, korban perundungan siswa SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang Selatan juga mengalami trauma. Lalu bagaimana pendampingan yang dapat diberikan oleh orang terdekat korban? Mengapa perundungan terjadi di sekolah yang terbilang kelas menengah atas? Kami akan perbincangkan sesaat lagi bersama rekan saya, Radisa Putro. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Maju. Emang boleh sesakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala